Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain, Ayah Bunda, kita mulai aja dulu sekolah orang tua cerdas ini. Kita dengan baca dulu ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihin ajmain amma badu. Ya, kita akan mulai pembelajaran kali ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Zaid tentang Home Education Management by Father. Jadi insya Allah ini tentang keayahan. Jadi mungkin para bunda boleh diajak gitu ya di sampingnya para ayah ini mendengarkan juga. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Kalaupun memang masih belum memungkinkan, mungkin nanti bisa disampaikan. Jadi kita belajar bersama gitu ya, ayah dan bunda juga untuk kebaikan keluarga kita semua ya. Ya, kita mulai aja. Jangan lupa ya Bunda untuk mengisi absennya dan jangan lupa juga ya Ayah Bunda untuk materi-materi sebelumnya itu kita ada materi ulangan gitu ya. Ya maksudnya kita ada recordnya. Jadi Ayah Bunda yang kemarin, minggu kemarin itu nggak sempet untuk nonton, nanti bisa minta ke admin gitu ya. Kalau nggak ke Ayah Zayed atau ke saya gitu ya untuk meminta file di YouTube gitu ya. Nanti kita akan recording ini dikirim ke YouTube gitu. Jadi nanti Ayah Bunda meskipun kemarin tidak hadir, Ayah Bunda bisa lihat lagi gitu ya materi yang kemarin yang insya Allah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa gitu ya. Nah, tidak berlama-lama, mungkin boleh Ayah Zayed saya persilahkan untuk materi ini yang mudah-mudahan nanti bisa dan apa bisa bermanfaat bagi Ayah Bunda. Kalaupun ada pertanyaan nanti kita diskusikan bersama. Baik, mangga Ayah Zaid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Teh Husnul ya yang sudah membuka kegiatan kita di sore hari ini begitu ya di Sekolah Orang Tua Cerdas gitu ya. Mudah-mudahan eh, apa yang kami sampaikan, apa yang kami hadirkan di keluarga cerdas gitu ya bisa bermanfaat bagi kita semua begitu ya. Kita keluarga cerdas tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing gitu ya tentang apa yang kita tahu gitu ya. Mungkin ayah bunda di sini juga tahu gitu ya. Mungkin kita juga ingin sama-sama berbagi gitu apa yang kita miliki, pengalaman apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita miliki, dan mudah-mudahan kita bisa saling sharing begitu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Fatia yang sudah hadir, Umu Patah, Bu Haryati ya, dan Pak Adi Prasetyo yang sudah hadir gitu ya. Terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah mengizinkan kita dan sudah memberikan waktu kepada kita untuk hadir di sore hari ini dalam rangka sekolah orang tua cerdas gitu ya dengan judul ya manajemen pendidikan rumah ya di rumah oleh seorang ayah seperti apa begitu ya. Baik, mungkin langsung saja. Tadi jangan lupa juga kita salam serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya hingga kiamat. Amin ya Allah. Baik, kita langsung aja ya. Sudah waktunya sudah 16.12. Saya izin share gitu ya. Nah, terkait apa yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih manajemen pendidikan di rumah gitu ya oleh seorang ayah. Ini juga tidak lepas dari ada 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan gitu ya. Jadi menjadi seorang kan namanya juga manajemen gitu ya. Artinya ayahnya adalah seorang manajer gitu, manajer di rumah gitu. Nah, bagi seorang manajer itu apa yang harus dia lakukan, kompetensi apa yang harus dia miliki. Nah, ini saya berikan judul 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan. Nah, sebelum ke arah sana, bagaimana seorang ayah itu me, apa ya, memanage gitu ya, memanage, mengatur gitu ya, mengatur pendidikan di rumah, maka kita harus tahu dulu kenapa sih seorang ayah harus jadi manajer gitu ya. Kan ada anggapan bahwa ibu adalah guru madrasah pertama bagi anak, maka ayah adalah kepala madrasahnya.
atau dengan kata lain manajer begitu ya. Manajer itu kan artinya orang yang mengatur begitu ya, orang yang mengatur, orang yang memimpin begitu ya, orang yang mengatur. eh, Manajer madrasah artinya dia orang yang mengatur pengasuhan di rumah itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan yang ngatur itu bukan ibu gitu ya, tapi yang ngatur itu anak. Yang ngatur itu adalah ayah. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih seorang ayah gitu kan. Kan dia udah sibuk dengan dunia pekerjaannya begitu ya. Nah, kita harus tahu alasannya kenapa. Nah, anak-anak adalah harta kekayaan bangsa. Dalam diri seorang bocah kecil tersimpan potensi yang begitu besar. Mengandalkan naluri saja dan sekedar ikut apa kata orang. Ya. Jadi kalau ketika mengasuh anak gitu ya, mengandalkan naluri itu mengandalkan insting, lalu mengandalkan dulu orang tua saya begini gitu ya, atau sekedar ikut-ikutan kata orang sih begini gitu ya, kata ayah saya begini, kata orang tua dulu begini, kata tetangga begini gitu ya. Jadi dan sekedar ikut apa kata orang tidak cukup untuk membesarkan anak. Setiap orang tua harus punya ilmu. Itu tertulis di dalam buku pengantar TMI begitu ya, Charlotte Mason Indonesia begitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa anak-anak itu adalah harta kekayaan bangsa. Ya termasuk anak-anak kita gitu. Anak-anak kita yang saat ini kita miliki, yakinlah bahwa mereka itu adalah harta kekayaan bangsa. Hari ini mereka anak-anak, mungkin 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, dia akan menjadi pemimpin bangsa itu sendiri gitu ya. Dan itulah karena anak-anak kita adalah harta kekayaan bangsa begitu ya. Makanya harus dilindungi, harus dididik dengan baik gitu ya, harus diperhatikan gitu ya, dan segala macamnya. Nah, jika bunda adalah guru madrasah pertama bagi anak, maka ayah adalah kepala madrasahnya, gitu ya. Jadi kepala madrasahnya atau manajernya, gitu ya. Manajer kalau dalam kaitan tema kita sore ini kan manajer, gitu ya. Bagaimana manajemen pendidikan di rumah oleh seorang ayah. Nah, kita harus tahu kenapa sih ayah harus menjadi seorang manajer, gitu ya. Harus jadi seorang kepala madrasah. Kenapa ayah harus harus mengatur? Kita harus tahu dulu alasannya kenapa. Nah, dalam surat At-Tahrim ayat 6, eh, di sana dikatakan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah, apa yang diperintahkannya kepada mereka. Gitu ya. Yang dimaksud para ulama yang saya tahu begitu ya, ini menjelaskan orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu, berarti kan dalam konteks keluarga, maka yang dimaksud adalah pemimpin itu sendiri. Siapa pemimpinnya? Pasti seorang ayah, pasti seorang laki-laki gitu ya. Kalau dalam keluarga gitu. Jadi dalam keluarga itu siapa kepala keluarganya? Ya ayah gitu. Maka dialah yang akan mempertanggungjawabkan anak-anaknya, keluarganya gitu ya. Baik itu pasangannya gitu ya. Tentu ada pada diri seorang ayah. Nah, begitu pun dengan hadis. Rasulullah SAW melimpahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada kedua orang tua sebagai tanggung jawab yang sempurna. Jadi, pendidikan anak itu bukan hanya pada ibu, tapi pada ayah, gitu ya, selaku kepala madrasahnya, selaku manajernya, gitu ya. Ibu memang bertanggung jawab, tapi ya pemimpin juga ikut bertanggung jawab. Bahkan yang lebih utama adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali terhadap anak adalah ayahnya dulu gitu ya, baru orang lain. Nah, bahkan dari Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar mengatakan bahwa setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala dan dia harus bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di keluarganya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Yang akan kita soroti adalah setiap seorang laki-laki itu adalah penggembala di keluarganya. Ya berarti kan seorang ayah, ya, seorang ayah, seorang suami adalah seorang penggembala di keluarganya dan dia yang harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, gitu ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, dulu Rasulullah itu adalah pendidik peradaban. Jadi sebaik-baiknya umat adalah
pada zamannya Rasulullah SAW. Nah, kita harus tahu ketika kita mengasuh anak hari ini, kita harus punya role model. Role modelnya siapa? Jadi, supaya jadi indikator keberhasilan, yang jadi indikator keberhasilan, menjadi contoh, kita harus kemana gitu. Karena kan setiap pengasuhan itu pasti ada, kita harus mengacu kemana. Pengasuhan anak kita harus mengacu kepada siapa? Apakah kepada tokoh non-muslim, atau tokoh muslim, atau tokoh barat, atau tokoh timur gitu ya. Karena sejatinya manusia itu yang mencontoh. Kita punya anak, kita baru belajar, maka dia akan mencontoh eh, siapa gitu ya yang pendidikan anaknya bagus. Kita akan mengikuti gaya pengasuhan siapa. Apakah kita akan mengikuti gaya pengasuhan orang tua kita dulu, atau kita akan mengikuti gaya pengasuhan eh, orang lain, atau bahkan Rasulullah sebagai pendidik peradaban terbaik. Nah, yang dilakukan oleh pemuda oleh Rasulullah SAW adalah beliau berhasil menciptakan model pemuda muslim. Dua dari para pendidik sukses, yaitu Zaid bin Sabit gitu ya. Zaid bin Sabit gitu ya, wafat tahun 45 Hijriah. Kita tahu bahwa dia adalah sebaik-baiknya pemuda. Lalu ada Salahuddin Al-Ayyubi, dia adalah sang pembebas Al-Aqsa gitu ya. Ada Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, adalah sebaik-baiknya. Nah, ini berkat pendidikan siapa? Ini adalah berkat didikan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita pengen anak-anak kita, berarti pendidiknya harus seperti Rasulullah gitu. Ya, oke lah kita nggak seperti Rasulullah, tapi kita berusaha untuk mencapai semirip mungkin, gitu ya. Walaupun itu kalau mirip banget enggak gitu, tapi kita berusaha untuk mencapai sana gitu. Menjadi sebaik-baiknya pendidik di zaman sekarang. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan udah tahu kenapa ayah itu harus jadi seorang manajer, karena ya anak itu adalah harta kekayaan bangsa gitu ya. Dan yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali ketika anak-anak itu bermasalah adalah seorang ayah gitu. Terus dan ya itu kepala madrasahnya itu adalah ayah gitu. Makanya kenapa di sini judulnya adalah bagaimana kita memanage pengasuhan di rumah itu oleh seorang ayahnya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi muncul, ayah gitu. Generasi seperti apakah yang akan kau wariskan? Kalau kita sudah paham bahwa kita yang akan bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, maka pertanyaan selanjutnya adalah, emang generasi yang seperti apa yang akan kita didik? Gitu kan. Jika ada istilah bahwa janganlah kita meninggalkan generasi kita itu lebih lemah daripada kita sendiri gitu ya. Justru semakin zaman, semakin hari kita harus melahirkan generasi yang lebih hebat daripada diri kita sendiri, daripada zaman kita sendiri gitu. Nah, itu yang diharapkan. Dan kita tak. Nah, ini ada ayat surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan kaulan sadida, perkataan yang benar. Jadi memang eh, bagi kita orang tua, gitu kan, ini kan dimaksudkan kepada orang tua. Gitu. Jadi kita jangan khawatir dengan anak kita. Berarti gimana caranya supaya kita tidak khawatir? Ya dididik dengan baik gitu ya, termasuk ayahnya gitu ya. Ya ibunya mungkin udah otomatis untuk karena dia dekat, karena dia apa ya, mengandung, dia menyusui, dia melahirkan gitu ya. Dia dekat dengan anak gitu. Bagaimana dengan ayah? Yang realitanya hari ini bisa jadi enggan gitu ya. Ayah itu tidak dekat dengan anaknya. Ya kita tahu lah isu pada kelas gitu ya. Ayah dan tidak ayah di rumah, ya, ayah ada di rumah atau tidak ada di rumah juga sama aja. Bagi anak tidak ada ngaruhnya gitu ya. Nah makanya kita hari ini mencoba bagaimana kita menjadi seorang manajer, meyakinkan bahwa ayah itu adalah seorang manajer, meyakinkan bahwa ayah itu adalah seorang kepala madrasah yang mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang punya
dan dia harus takut kepada Allah bahwa dia kalau tidak mengurus anaknya, kalau tidak mendidik anaknya, dia akan meninggalkan anak-anak yang lebih lemah, begitu ya. Nah, gimana caranya supaya anak-anaknya tidak lebih lemah? Ya dididik dengan baik. Karena salah satu untuk membuat hebat manusia itu adalah dengan pendidikan. Gitu ya. Katakanlah sekarang banyak tokoh yang hebat ya, itu pasti ya diawali dari rumah, dari pendidikan di rumah, lalu pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, pendidikan di militer, gitu ya, di universitas dan sebagainya. Tapi semuanya berawal dari rumah. Nah, ini 5 kompetensi ayah dalam pengasuhan. Jadi ketika jadi seorang manajer itu harus punya 5 kompetensi. Yang pertama adalah personality, kepribadiannya. Yang kedua sosialnya harus seperti apa. Yang ketiga manajerial. Yang keempat pengawasan. Dan yang kelima adalah kewirausahaan. Kita bahas satu-satu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik ya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Ini Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu gitu ya. Jadi khairukum la ahlihi wa ana khairukum la ahli gitu ya. Sebaik-baiknya kita adalah sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Jadi sebelum jadi pemimpin, sebelum baik kepada masyarakat ya berusaha baik kepada keluarga gitu ya. Jadi jangan sampai kepada keluarga kasar tapi kepada orang lain baik gitu ya. Jauh lebih baik kalaupun kita ingin berbuat baik kepada orang lain maka kepada keluarga sendiri juga harus baik gitu ya. Jadi manajer berarti harus baik gitu kan. Jadi manajer eh, ya harus memberikan contoh yang baik, menjadi suri tauladan yang baik gitu ya. Jadi sebelum mengatur bagaimana manajemen pendidikan di rumah, dianya dulu harus dididik gitu ya. Dianya dulu harus diatur gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai seorang ayah pengen anaknya dididik untuk sholat tepat waktu, ya ngaca dulu gitu ya. Ayahnya sholat tepat waktu enggak gitu ya. Ya mungkin ya saya juga merasakan gitu ya. Ketika misalkan seorang ayah melakukan kesalahan terus apa ya dilihat sama anak juga kan gimana gitu ya. Artinya ya ayah dulu ayah kemarin bilangnya tapi kok nggak dilakukan kan kan gitu ya. Jadi, anak bisa menyanggah gitu ya, menyanggah apa yang kita katakan, apa yang kita nasihatkan. Jadi sebelum kita mengatur pendidikan anak di rumah, maka kita sebagai seorang ayah memberikan contohnya dulu gitu. Maunya seperti apa. Nah, personality ini tentang kepribadian ini, ya kalau kita lihat Rasulullah SAW gitu ya, ini makanya kita harus sebagai seorang ayah, ya, itu misalkan figur kita adalah Rasulullah. Nah, kita harus lihat Rasulullah kalau jadi ayah seperti apa ya. Rasulullah kalau jadi ayah, kalau jadi manajer di rumah, kalau jadi kepala madrasah di rumah itu perilakunya seperti apa. Dia berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi keluarga, gitu, jujur, amanah, cerdas, gitu ya, pemaaf, dan sifat-sifat yang baik gitu ya, kepribadian yang baik, mandiri, dermawan, penyayang, rendah hati, hormat, gitu ya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW itu berjiwa pemimpin yang baik. Gitu. Sebagai seorang ayah, dia memiliki jiwa pemimpin yang baik. Dia juga memiliki motivasi untuk terus belajar, gitu ya. Lalu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pemberani bukanlah orang yang pandai berkelahi. Orang yang pemberani adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Nah ini jadi PR kita nih bagi para ayah, marah sama anaknya. Gitu. Sebelum kita berani mengatur keluarga, ya kita harus bisa mengatur diri kita sendiri gitu ya. Ini jadi introspeksi bagi saya sendiri gitu ya. Berusaha untuk mengurangi lah, ya, mengurangi marah kita, mengurangi menahan emosi kita untuk marah kepada anak gitu ya. Karena ya itu ayah yang pemberani atau misalnya orang yang pemberani bukan orang yang paling berkelahi, tapi orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Lalu antusias menjadi ayah. Ini penting nih, antusias. Antusias menjadi seorang ya, gitu ya. Eh,
nggak, rasanya nggak mungkin jadi pemimpin yang baik, jadi manajer yang baik kalau dia tidak menghayati gitu ya. Oke lah, manajemen pendidikan di rumah oleh seorang ayah, tapi seorang ayahnya tidak menghayati sebagai seorang manajer, kayaknya nggak, dia nggak akan memunculkan kepribadian yang maksimal gitu ya, kepribadian yang baik tuh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang muslim. Jadi, itu ketika berbuat baik kepada keluarga, maka dia juga akan menyebar kebaikannya kepada tetangga. Nanti dari tetangga kepada masyarakat, dari masyarakat kepada Indonesia, dari Indonesia kepada dunia, gitu ya. Nah, kita di level yang mana begitu ya? Kalau kita belum berbuat baik kepada Indonesia, ya minimal lah kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita belum bisa berbuat baik kepada tetangga, ya berbuat baiklah kepada keluarga kita gitu ya. Dan yang paling terakhir, yang paling awal adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Gimana caranya sih berbuat baik kepada diri kita sendiri gitu ya? Ya kita merawat tubuh kita merawat emosi kita juga menjaga pandangan kita menjaga pendengaran kita, itu kan bagian daripada merawat, berbuat baik kepada diri sendiri, sehingga itu akan membuat berbuat baik kepada keluarga, tetangga, dan selanjutnya kepada Indonesia. Nah, sosial. Jadi ya, jadi memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang manajer. Yang kedua juga kalau sudah baik kepada dirinya, kepada keluarganya, maka sosialnya juga harus bagus. Yaitu dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena urusan rumah tangga itu, mengatur urusan pendidikan anak di rumah itu tidak bisa sendiri, harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau ruang lingkupnya keluarga, berarti kita harus bisa bekerja sama dengan pasangan kita, ya. Lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar, gitu ya. Kita juga harus bisa di tetangga dan sebagainya. Lalu kepekaan sosial terhadap orang lain. Jadi kita juga harus peka terhadap pasangan kita, kita harus peka pada tetangga kita gitu. Supaya apa? Karena ya anak itu bukan hanya dididik di rumah, tapi anak itu juga akan dididik oleh tetangga-tetangga kita gitu ya. Kan anak nggak selamanya 24 jam di dalam rumah gitu ya. Anak juga misal setiap sore main ke tetangga gitu ya. Nah, artinya apa? Tetangga pun juga ikut memberikan pengaruh kepada anak kita. Nah, pengaruh baik atau buruk itu tergantung tergantung perilaku kita kepada tetangga gitu ya. Kalau kita baik kepada tetangga, tetangga juga akan memperlakukan anak kita dengan cara yang baik. Itu udah hukumnya gitu ya. Bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, quotes gitu ya. Dari penonton menjadi pemain. Nah, jadi seorang ayah hari ini, jadi seorang manajer hari ini, yang namanya manajer itu kan berarti jadi pemain gitu. Nah, jadi ayah yang tadinya penonton jadi pemain gitu ya. Yang tadinya pendukung finansial gitu ya, kerja di mana gitu ya, kerja terus dapat uang gajian dikasihin ke pasangan ke anak gitu ya. Itu jadi supporter dulu begitu gitu ayah tuh. Nah, harusnya sekarang karena kita udah dapat ini, maka yang namanya manajer itu dia adalah pemain aktif dan terlibat penuh dalam pengasuhan. Jadi ayah adalah manajer pendidikan di rumah. Seorang manajer itu adalah seseorang yang merencanakan, mengorganisir, melaksanakan gitu ya, dan mengevaluasi dan mengawasi gitu ya, pendidikan di rumah. Ada istilah dalam dunia manajemen itu gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi ya itu kalau misalkan seorang manajer, seorang ayah gagal merencanakan pengasuhan anak, pendidikan anak di rumah ya berarti merencanakan. Ya, Mak, karena namanya pendidikan di rumah itu tidak bisa sendiri, tidak bisa diletakkan ke ibu saja, tapi ayah juga harus terlibat penuh menjadi pemain.
Nah, home education management by father gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih harus ada manajemen segala gitu ya? Eh, dalam pengasuhan anak itu, dalam pendidikan anak itu udahlah jalan begitu saja begitu ya. Eh, ini satu kata yang harus kita pahami bahwa keluarga itu adalah organisasi hidup. Keluarga adalah organisasi hidup manusia yang lengkap dengan segala potensinya. Kita tahu bahwa kalau perusahaan kalau pengen berkembang, pengen maju, maka harus diatur, harus ada manajemen, ya. Ya manajemen itu kan mengatur ya, ada aturan yang harus dijalankan, gitu ya. Keluarga juga sama. Kalau misalkan RT, RW, gitu kan itu juga kan organisasi, gitu ya, organisasi hidup. Harus ada yang mengatur, harus ada yang merencanakan, mengadakan program apa dan sebagainya. Maka keluarga juga sama. Karena keluarga itu adalah organisasi terkecil di masyarakat. Jadi sebelum masyarakat pasti ada keluarga. Nah, keluarga itu adalah organisasi kecil di masyarakat yang memang keluarga itu adalah organisasi formal. Kenapa organisasi formal? Karena tercatat oleh lembaga, oleh negara, gitu ya. Jadi jangan salah, keluarga itu adalah organisasi formal. Ya kenapa formal? Karena tercatat oleh negara. Kan kita di setiap keluarga kan ada kartu keluarga, ada pernikahan, gitu ya. Itu semuanya dicatat oleh negara, ada hukum gitu ya. Ada hukum yang berlaku. Nah, maka ketika keluarga adalah organisasi hidup manusia yang lengkap dengan segala potensinya, maka sewajarnya gitu ya. Suami istri gitu ya, kalau sebelum punya anak nih, suami istri mestinya bertanya keluarga kita mau dibawa kemana. Nah, artinya itu kan dia sedang merencanakan. Kalau saya nikah dengan kamu, kira-kira keluarga ini mau dibawa kemana? Itu artinya kan mempertanyakan rencana hidup ke depannya seperti apa, gitu ya. Sebenarnya hal yang wajar, gitu ya. Misal, misal dulu seorang seorang calon, ya, calon ayah ditanya oleh calon istri, keluarga kita mau dibawa kemana? Itu hal yang lumrah, karena kan ini menyangkut eh, kehidupan keduanya. Makanya direncanakan mau dibawa kemana, tujuannya mau kemana, gitu kan. Maka setelah ada perencanaan, gitu ya, pengorganisasian ini bagi bagi tugas, gitu ya. Ya macam-macam, gitu ya. Ayah ngapain, ibu ngapain. Dalam konteks pendidikan anak, ayah mau ngajarin apa pada anak, ibu mau ngajarin apa pada anak. Ya. Kalau misalkan ayahnya katakanlah jago ilmu agama, ya itulah yang diajarkan kepada anak, gitu ya. Jangan sampai ayahnya adalah guru guru Quran, misalkan ayahnya guru Quran di universitas A B C D gitu ya, tapi anaknya nggak pernah diajarin kan, ya sama aja bohong gitu ya. Maksudnya kenapa untuk orang lain bermanfaat tapi untuk keluarga sendiri tidak bermanfaat kan, gitu ya. Nah, bagi tugas lah, bagi tugas dengan kelebihannya masing-masing. Kalau misalkan seorang ibu jago dalam hal matematik, ya itulah yang diajarkan kepada anak, karena kan matematik juga butuh ya, gitu ya, kepada anak, gitu ya. Kalau misalkan ibu jago dalam berbahasa begitu ya, berbahasa baik, karena kan bahasa yang digunakan oleh anak itu dia mempelajarinya awalnya dari siapa, dari orang terdekatnya, dari siapa, dari ibunya ketika dalam kandungan, ketika menyusui, ketika melahirkan gitu dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu bagi tugas. Terus misalkan em, pendidikan akhlak anak di rumah oleh ayah dan ibu berdua mendidik akhlaknya, itu juga kan artinya bagi tugas pengorganisasian, gitu ya, bagi tugas. Nah, setelah pengorganisasian, siapa yang membereskan rumah, siapa yang menata sarana dan prasarana, karena kan pendidikan juga tidak akan lepas dari sarana dan prasarana. Misal kalau di rumah pengen anaknya anaknya apa ya, suka membaca buku gitu ya. Berarti sarana dan prasarana yang dibutuhkan apa ya? Maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah
lemari buku itu sendiri kan gitu ya. Kalau anak kita pengen suka membaca Quran, maka sarana prasarana yang dibutuhkan apa ya? Misalkan speaker yang bisa menyetel audio murotal untuk proses menghafal gitu, atau buku Quran atau tafsir Quran dan segala macamnya. Jadi kita harus memikirkan sarana prasarana apa yang mendukung mendukung pengasuhan di rumah begitu ya. Jadi pelaksananya dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini oleh siapa? Oleh ibu, oleh ayah, oleh keduanya. Maksudnya pengawasan apa? Ketika anak salah, eh, berarti kan ada yang mengawasi. Apakah hanya ibu aja yang mengawasi? Kan enggak. Gitu ya. Tapi ayah juga selaku manajer juga harus ikut mengawasi. Anak misalkan berkata kasar gitu ya. Kalau anak misalkan berbohong dan sebagainya, maka harus terus diawasi. Namanya juga anak-anak gitu ya. Artinya orang tua lah yang bertanggung jawab untuk mengawasi eh, fitrah dia, potensi anak itu tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengawasan gitu ya dan evaluasi. Nah, ini evaluasi nih yang paling penting gitu. Jadi seorang manajer itu harus merencanakan evaluasi, misalkan terserah mau berapa bulan sekali gitu ya, misalkan evaluasi mingguan, misalkan ngobrol sama pasangan, ini anak sudah belajar sejauh mana. Jadi yang namanya manajer ya tanya aja sama ibunya gitu, atau dia menilai sendiri gitu ya. Ini anak kenapa ya kemarin berbuat seperti ini kenapa ya gitu. Ngobrol sama pasangan, buat apa? Buat evaluasi pengasuhan di dalam rumah gitu ya. Evaluasi itu bisa sepekan sekali, bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, bisa akhir tahun gitu ya. Tergantung kesepakatan di antara pasangan itu, suami istri itu gitu ya. Karena kita tahu bahwa fitrah dan potensi anak akan tumbuh dengan subur dan kokoh jika ayah dan bunda senantiasa melakukan proses perencanaan pendidikan Ananda secara berkelanjutan. Sustainable begitu ya. Jadi secara berkelanjutan terus menerus. Sampai kapan? Sampai dewasa gitu ya. Bahkan dewasa pun juga kita memberikan nasihat gitu ya. Cuman yang namanya anak-anak itu kan berarti antara usia 0 tahun sampai 15 tahun. Dalam Islam kan yang disebut anak-anak itu adalah 0 sampai 15 tahun. Kenapa sampai 15 tahun? Karena rata-rata usia akil balik gitu ya. Dalam Islam usia rata-rata akil balik itu adalah 15 tahun. Setelah akil balik, maka dinamakan orang dewasa gitu ya. Kalau dalam Islam gitu ya. Jadi kalau belum akil balik sebelum 15 tahun maka disebutnya anak. Maka kita punya, kalau melihat latar belakang itu, ah, maka kita mempunyai kewajiban untuk melakukan proses perencanaan pendidikan Ananda itu ya 0 sampai 15 tahun gitu ya. Kita mau melakukan pengasuhan seperti apa kepada anak itu. Nah, manajerial, apa sih yang harus diatur, apa yang harus dibuat oleh seorang ayah gitu ya. Pertama, membuat visi dan misi pendidikan keluarga. Ini penting gitu ya. Ya, kita ingin melakukan perencanaan pendidikan, tapi kita juga harus tahu tujuannya, goal settingnya, goal akhirnya mau kemana. Ya itu harus muncul dari seorang ayah. Gitu. Karena ayah adalah manajernya, ayah adalah kepala madrasahnya. Gitu. Ya anak kita ingin jadi anak yang soleh. Nah anak yang soleh ini kan ruang lingkupnya luas banget ya, gitu ya. Luas banget. Gitu. Maka akan lebih gampang kalau ingin membuat visi misi keluarga itu mulai dari kelebihan kita. Kelebihan kita misalkan kelebihan suami, kelebihan pasangan ya, ibu gitu ya. Buatlah visi misi itu dari situ. Misalnya contoh, kan gini, anak soleh itu kan banyak ya. Rajin sholat itu anak soleh. Penghafal Quran itu kan anak soleh. Masuk surga anak soleh. Jadi dermawan juga anak soleh. Jadi pengusaha juga anak soleh ya. Pengusaha yang jujur itu kan anak soleh gitu ya. Atau tentara yang jujur itu juga kan anak soleh. Jadi anak soleh itu ruang lingkupnya sangat luas. Jadi sebisa mungkin seorang ayah itu membuat visi misi
pendidikan keluarga itu lebih lebih fokus gitu ya, lebih terperinci gitu ya. Dan lebih mudahnya adalah lihat kelebihan kita. Misal kita ingin membuat visi misi anak itu jadi penghafal Quran yang soleh, penghafal Quran yang baik, jujur gitu ya kan. Jangan sampai jadi penghafal Quran yang hianat atau gitu ya. Jangan sampai jadi penghafal Quran yang munafik gitu kan. Penghafal Quran itu ada dua macam, ada yang munafik, ada yang baik gitu ya. Yang kita sebagai orang tua, aku ingin anakku jadi penghafal Al-Quran yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Karena ya saya selaku orang tuanya juga eh, punya kelebihan dalam menghafal Quran, misalkan gitu ya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan kita sebenarnya bukan orang tuanya bukan penghafal Quran. Apa surat An-Nas aja susah gitu ya. Tapi pengen anak-anak itu penghafal Quran. Ya bisa aja, tapi agak sulit gitu ya. Artinya kita mengandalkan pihak luar, mengandalkan pesantren, mengandalkan lembaga pendidikan. Padahal kan anak itu tidak ujuk-ujuk sekolah kan. Anak itu kan dari bayi. Bayi kan nggak mungkin dititipin di lembaga pendidikan. Yang namanya kita ingin memiliki visi bahwa anak itu jadi penghafal Quran itu harus dari sejak bayi gitu ya. Dididik oleh siapa? Dijadikan penghafal Quran oleh siapa? Oleh ayah dan ibunya. Ada misalkan punya keinginan ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri menjadi ilmuwan yang soleh, yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat luas gitu kan. Dan itu juga anak yang soleh. Nah, karena ya kita punya kelebihan dalam hal pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah visi misi pendidikan keluarga itu jelas, kesepakatan antara suami istri itu jelas. Visi Mas, visimu apa nih untuk anak kita, untuk keluarga kita, maka dipaparkanlah pada pasangan, terus eh, apa ya, pasangan memberikan pendapat, gitu ya, visi misi yang cocok untuk keluarga kita apa, begitu ya, dan semacamnya. Kayaknya begini deh, gitu kan. Maka setelah itu disepakati, gitu kan, aku ingin membawa keluarga ini eh, ke arah yang mana, misalkan. Ah, aku mah nggak ada tujuan buat anaknya. Yang penting mah anak bisa sekolah lah gitu. Justru itu juga tujuan gitu ya. Yang penting mah anak bisa sekolah. Itu ada tujuan gitu. Eh, yang penting anak bisa sekolah itu juga tujuan. Berarti kan tujuan dia bekerja, tujuan dia ngobrol sama pasangan, tujuan dia merawat anak itu dengan baik adalah supaya dia bisa sekolah gitu ya. Mungkin karena ayahnya atau ibunya merasa bahwa dia dulu nggak pernah sekolah sampai S1 misalkan. Terus dia berharap bahwa anaknya bisa sekolah sampai S1 gitu. Itu kan tujuan itu sendiri. Yang penting anakku bisa sekolah S1 gitu ya, atau sekolah SMA karena bapaknya ibunya cuma SMP gitu. Itu juga tujuan. Artinya ada tujuan yang ingin dicapai bersama antara ibu dan bapak, antara manajer dengan guru madrasah. Nah, setelah itu disepakati maka menyusun rencana pendidikan. Ya, sesederhana bahwa siapa yang ngajarin ikro, apakah ayahnya atau ibunya? Siapa yang ngajarin berbicara, ayahnya atau ibunya? Siapa yang ngajarin merawat kebersihan tubuh, ayahnya atau ibunya? Siapa yang mengajarkan adab makan, adab masuk ke rumah orang, adab berdoa? Itu kan pembagian tugas gitu ya, menyusun rencana siapa yang ngajarin, ayah atau ibu? Atau kedua-duanya? Ya terserah gitu ya, tergantung pasangannya itu sendiri gitu ya. Lalu usia 0 tahun sampai 3 tahun dididik oleh siapa, 3 sampai 5 tahun dididik oleh siapa, nanti ketika 7 tahun dididik oleh siapa, oleh sekolah, sekolah di mana, sekolah misalkan di SD atau MI A B C gitu ya, itu kan bagian dari rencana gitu. Karena kalau kita tanya sama anak mau sekolah atau enggak gitu ya, ya namanya anak kita nggak tahu ya gitu ya, seberapa pentingnya sekolah gitu ya. Yang tahu adalah anak itu kalau SD sekolah kemana itu ya orang tuanya. Itu juga rencana pendidikan. Kalau anaknya sekolah di sekolah SD A, B, C, ketika nyampe rumah, apakah akan dibiarkan? Enggak juga. Di rumah tetap
diawasi, tetap dievaluasi, tetap dilakukan pengasuhan, gitu ya. Ya, kalau misalkan di sekolah udah belajar matematik, di rumah ya belajar tentang adab begitu, atau belajar tentang Allah, atau di rumah tentang belajar tentang sabar. Lewat apa? Lewat storytelling, lewat baca buku, lewat cerita pengalaman masa lalu. Artinya ada kemauan untuk memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada anak-anak gitu ya. Wah, anak saya kalau pulang ke rumah udah capek. Ya secapek-capeknya mungkin istirahat dulu pas maghrib, makan bersama. Eh, Seorang ayah yang merencanakan pengasuhan itu dia akan apa ya, akan memaksimalkan waktu ketemu anak misalnya ketika setelah maghrib, yuk kita maghrib apa ngaji bersama di waktu maghrib atau cerita bersama apapun lah ya, gitu ya. Artinya ngobrol, memberikan seri, memberikan nilai gitu ya. Jadi menyusun rencana pendidikan keluarga. Lalu selanjutnya adalah memimpin dan membagi tugas pendidikan. Tadi kan itu ya, ayah sebagai manajer dia memimpin, ayah sebagai manajer dia juga membagi tugas. Membagi tugas pun juga akan lebih baik sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Ayah kelebihannya di mana, pas istri kelebihannya di mana begitu ya. Itu akan jauh lebih baik daripada kita harus melihat keburukan masing-masing begitu ya. Susah nantinya. Nah, yang ke selanjutnya adalah menciptakan budaya dan suasana yang aman serta inovatif dalam pendidikan keluarga. Artinya ya budaya itu kan kebiasaan gitu ya, kebiasaan, suasana yang aman, suasana yang baik gitu ya. Seorang ayah mencoba dan terus berusaha bahwa rumahnya itu aman untuk anak, nyaman bagi anak, menjadi tempat cerita bagi anak gitu ya. Itu kan dalam bagian menciptakan budaya dan suasana yang aman. Yang selanjutnya adalah mengelola SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusianya ya pasangan, ya anak-anak. Kalau punya pembantu ya pembantunya seperti apa gitu kan. Artinya ya harus bisa mengatur gitu ya. Kalau misalkan tinggal sama sama orang tua, sama ya kakek nenek gitu ya, berarti kan harus bisa mengatur. Nanti kakek neneknya di mana perannya, gitu kan, dan sebagainya. Artinya ada pengelolaan SDM yang baik. Terus mengelola kurikulum. Ya, ya kurikulum ya. Kurikulum itu ya nggak usah ribet-ribet gitu ya. Kurikulum itu sebatas eh, kita mau ngajarin tentang Allah pakai buku apa ya gitu. Atau kita mau ngajarin Allah eh, dengan ceramah siapa ya gitu ya. Atau misalkan kita mau referensinya yang mana itulah gitu. Kurikulum teh. Kita mau ngajarin tentang itu, referensinya dari siapa ya, atau sumbernya dari mana ya, itu kan kurikulum. Itu sederhana itu gitu ya. Sarana dan prasarana gitu. Ya sarana prasarananya kalau misalkan buku atau pakaian yang baik gitu. Bisa gini ya, sarana dan prasarana ya akan lebih efektif bahwa misalkan listriknya kan nyala terus ya gitu ya. eh, itu kan sarana prasarana supaya apa? Supaya anak belajar dengan baik gitu ya. Anak belajar dengan nyaman karena penerangan nyala begitu ya. Atau pakaiannya kalau kita ingin anak kita menutup aurat, ya belikan baju yang menutup aurat gitu ya. Jangan kita ingin anak kita menutup aurat, tapi kita sendiri membelikan bajunya yang di atas lutut ataupun tidak ada lengannya gitu ya. Kan gimana gitu ya. Jadinya kan nggak matching gitu ya antara tujuan dengan pelaksanaan. Kita juga harus mengelola keuangan keluarga dengan baik. Mengelola keuangan keluarga dengan baik itu ya jangan dihambur-hambur gitu ya. Jangan dihambur, kita harus bisa ini untuk kebutuhan rumah tangga berapa persen gitu ya. Untuk beli buku berapa persen, untuk bayar listrik, beli makanan gitu ya. Itu diatur. Dan suami harus tahu gitu. Walaupun misalkan secara umum keuangan itu dipegang oleh istri gitu ya. Ya suami sebagai kepala madrasah harus tahu uangnya dari mana ke mana gitu kan. Kan kalau kita lihat sekolah juga kan begitu ya. Ada bendahara tersendiri gitu ya.
sebagai kepala sekolah harus tahu keuangannya dari mana ke mana, supaya jangan sampai eh, kepala sekolahnya atau manajernya minta sesuatu tapi tidak apa ya, tidak tahu kondisi keuangannya seperti apa. Kan jadinya nggak lucu gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga hubungan baik keluarga dengan masyarakat. Setelah membuat visi misi, menyusun rencana, memiliki membagi tugas pendidikan, menciptakan budaya ya, suasana yang aman, mengelola SDM, kurikulum dan sebagainya, maka juga menjaga hubungan baik dengan keluarga karena yaitu ada hukum alam ya, kita berbuat baik pada orang lain sebenarnya itu berbuat baik untuk diri kita. Makanya kita berbuat baik kepada tetangga kita sesungguhnya itu berbuat baik untuk keluarga kita gitu ya. Ya kerasa lah gitu ya. Kalau misalnya kita baik sama tetangga, anak kita main sama tetangga ya akan dibaik-baikin juga gitu ya. Tapi kalau kita misalkan jahat sama tetangga, ketika anak kita main di tetangga ya eh, ini secara hukum alam dia juga akan menjelek-jelekan anak kita gitu ya. Makanya itu tergantung hubungan orang tua dengan orang tua tetangga. Dan selanjutnya adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi pendidikan secara pendidikan keluarga secara berkala. Banyak ya, ya bagaimana kita manajemen pendidikan di rumah itu banyak kan. Makanya perlu kerjasama antara suami dan istri gitu ya. Nah, dalam surat Al-Hasr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Artinya kan kalau dalam konteks manajemen, dia mengevaluasi di apa yang sudah saya lakukan terhadap kalau misalkan konteksnya pendidikan anak ya di dalam rumah. Apa yang pendidikan apa yang sudah saya lakukan di rumah. Pengaw apa yang sudah diberikan ayah kepada anak-anak. Apakah hanya sekedar uang, nasihat, lalu cerita, apa gitu ya. Artinya dia memperhatikan. Artinya kita sebagai seorang ayah memperhatikan apa yang sudah kita lakukan dan besok mau ngapain gitu ya. Besok mau ngapain. Jadi kita mengevaluasi pendidikan di masa lalu dan memperbaiki pendidikan di masa depan. Nah, supervisi atau pengawasan, jadi kita melaksanakan pengawasan gitu ya. Terus menindaklanjuti hasil pengawasan gitu ya. Setelah dievaluasi ya ditindaklanjuti hasil evaluasinya seperti apa begitu ya. Hasil evaluasi seperti apa itu ditindaklanjuti oleh kita berdua gitu ya, oleh saya, oleh pasangan gitu ya. Misalkan kita ingin membangun suasana anak itu misalkan selalu berdoa ketika melakukan sesuatu, ketika mau makan berdoa, ketika mau keluar berdoa, ketika misalkan mau bepergian berdoa. Ya, kita evaluasi sudahkah anak kita sudah berdoa sebelum itu gitu ya. Kalau belum dievaluasi apa yang salah gitu ya. Eh, Lalu diperbaiki caranya gitu. Nah itu artinya menindaklanjuti hasil dari pengawasan itu sendiri. Wahai ayah, ayah harus memiliki kemampuan dalam berpikir secara kreatif dan melakukan inovasi. Pikiran kreatif dan inovasi ini merupakan dasar dan juga sumber penggerak yang dapat digunakan sebagai tumpuan dalam menghadapi tantangan di depan. Gimana kalau ibunya yang kreatif? Ya, cobalah apa yang dipikirkan oleh ibunya disampaikan kepada pasangan. Gitu kan? Itu juga kreativitas juga itu tidak harus muncul dari seorang ayah.
kreativitas bagaimana mengasuh anak itu juga bisa itu dari seorang ibu. Tapi yang terpenting adalah eh, kreativitas itu disampaikan kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada bapak dari anak itu sendiri gitu ya. Supaya pengasuhan itu kalau istilah bahasa Sunda itu dikuku sarangan gitu ya. Dikuku sarangan tuh ya apa ya kalau bahasa Indonesia itu ya dilakukan sendiri gitu ya. Dilakukan sendiri Mas gitu. Jadi kalau misalkan kalau ibu punya ide kreatif bagaimana mengajari anak atau cara yang lebih baik daripada yang ayah lakukan, sampaikan aja kepada ayah, kepada pasangan dengan cara yang baik gitu ya. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Dalam konteks pendidikan anak, kita harus berpikir sebagai seorang ayah, kita harus berpikir kalau saya besok meninggal, apa yang sudah saya lakukan kepada anak. Dalam konteks tadi ya, surat At-Tahrim ayat 6. Kalau saya besok meninggal, maka pertanggungjawaban apa yang harus saya sampaikan kepada Allah. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan. Jangan terlena dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau saya besok meninggal dunia, sudahkah saya mengenalkan Allah kepada anak? Gitu kan? Kalau saya sudah meninggal besok, sudahkah saya mengajarkan anak tentang Quran atau tentang jujur gitu ya, kalau akhlak atau tentang keberanian, berani berani menahan hawa nafsu, berani menolak kemaksiatan gitu ya. Keberanian itu kan luas ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah ketika misalkan besok kita udah nggak ada. Jadi ya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah seakan-akan kamu akan mati besok gitu ya. Jadi kita merencanakan pendidikan anak 0 sampai 15 tahun. Ya secara usia kita nggak tahu, tapi kan masalah dunia ini. Kalau saya masih hidup, saya akan melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z gitu ya. Kalau saya masih hidup, saya akan melakukan A, B, C, D, sampai Z gitu. Kalau saya besok mati, gimana ya kan gitu. Nah, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya itu, lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Jadi dalam hal nafkah ya, jadi hal nafkah ini ya kita berusaha untuk mencari rezeki dengan tangan kita sendiri, gitu, dengan tanpa minta-minta. Gitu. Dalam konteks yang lain, dalam konteks misalkan mengasuh anak, ya kita berusaha untuk mengasuh anak kita sendiri, ya. Selama itu kita bisa lakukan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan sekolah 100%, gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan universitas 100%. Yang namanya pendidikan anak itu pasti ada pengaruhnya dari keluarga itu sendiri, pasti ada pengaruhnya dari ayah. Jadi ayah harus ikut dengan tangannya sendiri mendidik anak-anak. Entrepreneur, kewirausahaan, ini kewirausahaan itu bukan maksudnya dagang ya, tapi sifat dari kewirausahaan itu dia menciptakan inovasi, memberikan nafkah. Nafkah itu ada nafkah batin, ada nafkah lahir ya. Ada nafkah batin, ada nafkah lahir. Nafkah lahir itu berarti kan ayah memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal yang aman. Memberikan nafkah batin, berarti sebagai seorang manajer dia eh, ya memberikan pelukan, memberikan senyuman, memberikan nasihat yang baik gitu ya. Eh, Menemani anak bermain itu kan bagian daripada nafkah batin. Lalu pantang pantang menyerah dan mencari solusi. Mungkin kita sebagai seorang ayah kadang-kala gagal gitu ya. Aduh, gagal gimana ya mendidik anak. Ya sebagai seorang wirausaha gitu ya, kita harus terus bangkit, belajar lagi gimana ya cara ngasuh anak yang baik gitu ya, gimana cara merencanakan pendidikan yang baik, gagal lagi, cari belajar lagi, cari solusi lagi. Ya itulah hidup gitu ya. Yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari ya percobaan gitu ya. Nggak akan ada yang langsung berhasil, nggak mustahil gitu ya. Mendidik anak itu nggak akan bisa langsung berhasil, tapi
pasti dengan kaliku yang luar biasa gitu ya. Eh, Salah mendidik anak ya perbaiki lagi, salah lagi ya perbaiki lagi, cari solusinya terus menerus sampai kematian menjemput kita gitu ya. Kalau motivasi untuk sukses, sukses setelah mendidik anak begitu ya. Sebagai seorang manajer juga harus meyakinkan pasangan kita bahwa kita bisa kok mendidik anak kita dengan tangan kita kan gitu ya. Eh, Tentu keyakinan itu muncul dari ayah mau terus belajar gitu ya. Kalau ayah malas belajar, ya mungkin motivasinya akan rendah. Tapi kalau bagi kita seorang ayah, seorang ibu terus belajar, maka dia akan memiliki motivasi untuk sukses. Sukses dalam hal apa? Sukses mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh itu cakupannya luas gitu ya. Tapi minimal ginilah kata kalau ibadat ibadah mah anak kita sholat sholat wajib dilaksanakan, puasa Ramadan dilaksanakan, berbuat jujur kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tuanya, kan gitu ya. Misalnya ada minimal minimalnya gitu, tapi kan itu adalah jadi anak soleh gitu ya. Yang selanjutnya adalah naluri berwirausaha dan bekerja dalam mengelola kegiatan. Ya mengelola kegiatan ya, kegiatan pengasuhan itu sendiri. Jadi ya, ayah jangan pasif ya, bukan hanya jadi penonton, tapi jadi pemain. Ya. Mungkin itu cukup ya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Ya, tenun, Ayah Zayed. Masya Allah, luar biasa materinya ya tentang keayahan, tentang manajer, tentang perusahaan. Ya, betul gitu ya. Kalau keluarga itu adalah sebuah organisasi terkecil gitu ya, ayah bunda, kelompok terkecil yang eh, kita kita bangun gitu ya kehidupannya. Boleh mungkin dari ayah bunda, dari pemaparan materi dari ayah Zaid, sesi sharing kali ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mangga boleh silahkan ayah bunda boleh di raise hand atau misalnya bisa chat di kolom chat ya. Mangga ayah bunda, mumpung nih. Jika ada yang mau ditanyain dari di sini, saya cek ada Bu Enas, Pak Adi, Umu Fatah. Oh iya, Bu Enas ya. Mangga Bu Enas open mic aja dan open kamera mungkin ya. Boleh perkenalkan diri dulu dan domisilinya di mana, lalu aktivitas sehari-hari apa aja gitu ya. Boleh mangga Bu Enas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nas Nasria, asal Pandeglang, Banten. Sehari-hari sebagai kepala sekolah, sekolah dasar negeri. Gini, di sekolah saya banyak banyak ya cukup banyak orang tua yang bercerai atau anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang broken gitu ya. Kemudian mereka di sekolah banyak berulah, ternyata tidak cukup dinasehati gitu ya. Cukup menguras tenaga dan pikiran kami gitu, terutama para guru yang setiap hari menghadapi mereka. Ini sebagai pemimpin di sekolah, saya harus mulai dari mana gitu ya. Pernah beberapa kali orang tuanya dipanggil ke rumah, dipanggil ke sekolah maksudnya ya, eh, berhadapan empat mata. Kemudian saya jelaskan peran orang tua, tapi sepertinya belum belum ada perubahan gitu. Malah malah menjadi gitu tuh. Si anak yang berulah itu malah bisa mempengaruhi teman-temannya yang agak masih baik tadinya gitu. Sekarang jadi bertambah, tadinya satu tuh di kelas 5 misalnya. Dia tadinya seorang aja tuh, ternyata bisa mempengaruhi temannya, ada jadi dua orang jadi bertiga tuh. Aduh cukup ya. Ada pernah jadi ada yang jadi korban, temannya itu orang tuanya nggak terima datang ke sekolah gitu.
Terus nanti hari lain ganti lagi anak di kelas yang rendah. Kasusnya sama, suka berkelahi, susah diatur gitu. Terus gimana ya Pak cara menghadapinya itu? Terus kami harus bagaimana sebagai guru sebagai pengganti orang tua di sekolahnya. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, luar warahmatullahi biasa wabarakatuh. ya Ibu Enas sebagai kepala sekolah. Dan ini mungkin bisa nyangkut dengan kondisi saat ini, Ayah Zaid, di mana sekarang lagi viral juga kepala sekolah bukan memukul ya, memperingat Menampar. ya, menampar ya seorang Mm-mm. siswa SMA. Lalu yang disalahkan adalah kepala sekolahnya. Jadi orang tuanya mengadu, tidak Mm-mm. terima, akhirnya kepala sekolahnya dinonaktifkan gitu. Sekarang lagi viral karena kondisinya kan memang anak ini bersalah melanggar aturan dan satu sekolah itu ikut gitu meliburkan diri. Jadi ini memang sangat complicated gitu ya di dunia pendidikan saat ini. Bagaimana kerjasama bareng Mm. orang tua juga gitu. Nah, Mangga, Ayah Jaya silahkan dijawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Enas Nasriyah begitu ya dari Pandeglang, Banten gitu. Saya paham betul gitu ya tentang kondisi sekolah karena saya pun juga pernah mengajar gitu ya. Walaupun saya nggak belum pernah jadi kepala sekolah gitu ya, cuma pernah ditawarin aja gitu ya. Pernah ditawarin jadi kepala sekolah di sebuah SMP swasta di mana di daerah Cimahi. Cuma saya pernah jadi wali kelas selama 6 tahun apa 7 tahun ya saya lupa gitu ya. Dan saya pernah jadi wali kelas, artinya pernah berhadapan dengan siswa yang memang bermasalah begitu ya, dan berhadapan dengan siswa yang baik-baik juga gitu. Nah, kalau ini saya mencoba mengambil sudut pandang sebagai kepala sekolah gitu ya. Apa yang akan saya lakukan ketika saya jadi kepala sekolah di SD tersebut? Maka saya akan membuat program parenting. Ini program parenting ini cukup langka di SD-SD negeri begitu ya. Program parenting itu artinya kita bukan hanya mendidik anak, tapi kita juga harus mendidik orang tua dari anak-anak itu sendiri gitu ya. Memang akan membutuhkan dana, ya, ya. Eh, tapi demi kebaikan itu memang harus dilakukan. Jadi semua program yang dilakukan oleh sekolah itu pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi itu juga bisa disiasati gitu ya. Nah, cuman harapannya kalau saya berada di kepala sekolah itu saya akan mengadakan program parenting misalkan setiap sebulan sekali. Setiap sebulan sekali itu ya mendatangkan seorang psikolog gitu ya. Seorang psikolog anak atau ahli parenting atau pakar parenting gitu ya yang didatangkan khusus ke sekolah jadi orang tua semua orang tua diundang gitu ya untuk hadir dan kita mendidik orang tuanya gitu ya, supaya sama-sama paham, sama-sama anak itu dididik oleh keduanya. Karena kan tanggung jawab anak itu ada pada di orang tua sebenarnya ya. Jadi anak itu nakal di sekolah sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah orang tuanya. Karena kan anak itu kan berasal dari keluarganya. Memang kan kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua yang bisa jadi orang tuanya gagal mendidik anak itu karena kurang ilmu. Nah, alangkah baiknya kita juga punya beban memang mendidik anaknya yang mendidik orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sibuk bekerja dua-duanya gitu ya. Itu yang akan saya lakukan gitu ya. Eh, ini penting gitu ya, karena saya juga pernah mengusulkan program parenting ini kepada kepala sekolah dulu ya di sekolah setiap sebulan sekali lah gitu ya kepada. Memang kendalanya adalah dana biasanya gitu ya. Kalau SDM-nya untuk melaksanakannya mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau masalah dana, saya pikir juga kalau kepala sekolahnya berniat sih bisa disiasati gitu ya. Apakah menggunakan dana bos gitu ya. Kan ada ya, kalau saya nggak salah gitu ya, ada dana bos penggunaan untuk parenting gitu ya. Besarannya berapa itu ada aturannya. Gitu ya. Terus yang kedua, kalaupun program parenting itu tidak bisa dilakukan dana bos karena dana bos itu terbatas, itu bisa patungan gitu ya. Misalkan botram, orang tua diundang misalkan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Orang tua bawa makanan masing-masing gitu ya. Artinya sekolah tidak menyediakan snack gitu ya. Terus gimana dengan pitu materinya?
kalau people materi, ya kita bisa mengundang psikolog yang kita kenal gitu ya, supaya mudah-mudahan bisa free gitu ya, atau bisa bisa dibalas dengan sekotak makanan gitu. Itu kan banyak ya. Karena saya pun juga kadang-kadang eh, dulu pernah di sekolah saya itu juga mengadakan parenting, narasumbernya psikolog, tapi gratis. Karena apa? Karena temen gitu ya. Karena teman dari salah satu guru di sekolah. Ya kita bisa manfaatkan tuh jaringan kita. Misalnya kita punya kenalan psikolog atau misalkan saudara kita adalah dokter gitu ya. Kalau dokter berarti kan bagaimana cara merawat fisik anak gitu ya. Tapi kalau psikolog berarti bagaimana cara merawat emosi anak, cara mendidik anak gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan Bu Enas gitu ya. Karena ya balik lagi mendidik anak itu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya guru aja, tapi di rumah juga harus dididik dengan baik. Jadi value antara sekolah dengan keluarga masing-masing itu harus sama. Ya kalau ngambil contoh ya, kalau saya bukan sok tahu gitu ya, ngambil contoh yang kasus kemarin yang kenapa kepala sekolah dilaporkan oleh oleh orang tua si anak itu yang nggak tabayun gitu ya, orang tuanya nggak tabayun gitu. Atau misalkan di rumahnya anaknya nggak pernah ditampar, dimanja-manjain gitu ya. Begitu di sekolah ada aturan ditampar atau dihukum fisik begitu ya. Nah nggak tabayun gitu. Karena kan jadilah tersulut emosinya gitu ya, terlalu percaya pada anak gitu ya. Nah itu juga harus ada ikatan yang kuat antara guru dengan orang tua. Kalau misalkan program parenting ini jalan sebulan sekali, minimal komunikasi antara orang tua dengan guru, dengan pihak kepala sekolah, dengan sekolah itu berjalan dengan baik gitu ya. Supaya apa? Ya kalau terjadi apa-apa di sekolah itu bisa tabayun, bisa saling saling memaklumi gitu ya, saling berusaha untuk mendidik anak. Karena kan anak itu juga tugas orang tua gitu ya. Itu ya itu yang pertama. Jadi ada edukasi untuk orang tua. Terus yang kedua, ini juga kita ada apa ya? Ada FOMO gitu ya, ada ketakutan sebagai seorang guru gitu ya. Kalau menerapkan aturan bikin sakit hati anak, anaknya ngadu kepada orang tuanya nggak ngerti apa yang terjadi di sekolah, main lapor aja kan gitu ya. Nah itu juga seorang guru juga harus bisa tabayun gitu ya kepada orang tua ya, terkait apa yang terjadi masalah. Karena ya anak itu tanggung jawab kedua belah pihak, ya tanggung jawab orang tuanya, ya tanggung jawab gurunya gitu selama ada di sekolah. Kalau boleh nanya, Bu Enas di sekolah ada BK nggak ya? Kalau SD saya nggak tahu ya. Kalau SMP kan ada BK ya, ada bimbingan konseling, ada guru BK untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Kalau di SD ada belum ya? Oh, belum Di ada. SMA ada guru BK. Siap siap. Ya artinya mungkin gini ya. Beberapa orang guru atau misalkan ibu sendiri atau misalkan wali kelas lah ya, kan ada wali kelas ya, wali kelasnya di upgrade untuk mendapatkan pendidikan psikologi anak gitu ya, karena biasanya kan yang berurusan dengan anak yang bermasalah itu kalau di SD ya, kalau yang saya paham itu kan wali kelasnya kan, setiap kelas pasti ada wali kelas. Nah wali kelas ini menjadi tangan pertama untuk menyelesaikan masalah anak di kelas. Apakah anak itu mempengaruhi temannya, anak itu melaporkan kesalahannya kepada orang tuanya, itu kan tangan pertama ada di wali kelas. Dan kita bisa tuh mengupgrade guru supaya untuk ya belajar tentang psikologi anak, bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengadakan program parenting, mengedukasi orang tua. Yang kedua adalah mengupgrade knowledge, keterampilan guru gitu ya, termasuk diri kita sendiri gitu ya. Itu yang harus kita upgrade. Karena kalau melihat dari Rasulullah SAW, kan Rasulullah itu seorang guru, gurunya baik, mengajar kepada anak-anak di zaman itu juga baik, sehingga menghasilkan generasi yang terbaik. Jadi dalam konsep
kurikulum atau pendidikan, yang harus kita lihat adalah kualitas dari pendidik itu sendiri. Pendidiknya siapa? Gurunya, ya orang tuanya. Mungkin itu Bu Enas, apakah cukup gitu ya? Jadi program pertama adalah mengadakan parenting, mengedukasi orang tua. Yang kedua mengupgrade guru gitu ya. Kalau masalah dana ya bisa diobrolin lah gitu, gimana caranya. Pasti ada kok banyak yang gratis-gratis gitu. Iya, kasih. Pernah diajarkan parenting, pernah. Cuma yang datang ibu-ibu, ibu lagi. Tidak ada Ya, yang datang. Ya, makasih Kak Jahit. ya nggak apa-apa Bu. Jadi memang apa ya, program di awal itu sangat berat, saya paham gitu ya, berat. Tapi mudah-mudahan kalau kita istiqomah gitu ya. Kalau tadi di slide terakhir kan, slide terakhir terus berusaha mencari solusi yang terbaik gitu ya. Eh, yang datang ibu-ibu ya, mudah-mudahan kalau ibu-ibunya pinter gitu ya, soleh, ibu-ibunya cerdas, bisa nyenggol suaminya untuk hadir gitu ya Bu, gitu ya. Eh, ya kita jangan terlalu tinggi berharap bahwa ayahnya datang sebagai kepala keluarga ya. Oke lah, kita turunkan dulu gitu ya ekspektasinya. Kita minimal ibu-ibunya jadi pada cerdas dulu deh gitu ya. Oke, mungkin minggu bulan ini cuma 5 orang yang datang. Mudah-mudahan bulan depan kalau orang tua merasa ada manfaatnya, ya 7 orang gitu. Kalau bulan depannya lagi atau semester depannya lagi, mudah-mudahan 10 orang gitu ya, walaupun dari 100 gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh menyerah gitu ya. Tahun ini kita mengadakan parenting, jumlah yang hadir ibu-ibu semua dan itu pun cuma 10 orang. Mudah-mudahan tahun depan dengan siswa yang baru, kan ada yang keluar ada yang baru ya, itu yang hadir parenting itu misalkan ada 20 orang, dan itu bisa meningkatkan kepercayaan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita gitu ya. Em, saya saya melihat fenomena bahwa kalau sekolah itu istiqomah mengadakan parenting itu menjadi nilai plus gitu ya, sehingga banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya kepada sekolah itu. Karena kenapa? Berarti ada nilai plus, sekolah mau kerjasama dengan orang tua gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Yang penting adalah jangan 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 apa ya, jangan menyerah gitu ya. Siap, satu nun Ibu. Ya, sama-sama Pak. Makasih. Iya, Masya Allah luar biasa ya pertanyaan dan jawabannya Bu. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita memang punya niat baik ya untuk membangun generasi anak-anak, apalagi terutama mengedukasi orang tua memang agak butuh usaha Bu. Apalagi orang tua dengan karakter dan konsep dirinya gitu ya yang udah bertahun-tahun, dan itu perlu memang usaha. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Bu niat baiknya, insya Allah gitu ya. Ketika ada niat baik itu akan bermanfaat gitu, dan akan terlihat hasilnya mungkin tidak dalam waktu dekat tapi insya Allah dalam waktu yang panjang gitu ya. Ya, Baik, amin. Ayah Bunda, dari Ayah Bunda ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari ini ada Bu Ahadiati, Pak Adi, Umu Fatah, Ibu Haryati, lalu Ibu Firensya. Boleh mangga, kalau misalnya memang agak sulit untuk open mic, boleh di kolom chat ya, di komentar di kolom chat. Mangga, saya kasih kesempatan lagi nih untuk para ayah bunda. Ada? Oke, kayaknya ini eh malu-malu nih ayah bunda. Ada lagi ya Bunda? Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya mau nambahin Ayah Zaid. Mungkin pertanyaan yang sering kali di apa ya, ditanyakan oleh seorang istri yang memang mungkin pasangan ini sudah menikah, yang sudah terlanjur menikah tapi tidak memiliki visi misi gitu. Maksudnya tuh ya udah deh nikah mah sejalannya aja gitu. Tadi kan kita bahas soal visi misi. Nah, bagaimana
ketika seorang istri menyadari bahwa pernikahannya ini tuh nggak bisa kayak gini-gini aja, jalanin aja gitu. Tapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi suaminya ini sulit untuk diobrolin gitu ya. Maksudnya tuh mungkin untuk membahas hal-hal yang serius ini sulit untuk di apa ya, dikomunikasikan gitu karena mungkin beda pemahaman atau gimana gitu ya. Apalagi kalau suami kan pasti sebagai pemimpin punya konsep sendiri gitu ya, tapi itu tidak terkomunikasikan sehingga akhirnya ada istri yang memang sangat lelah menjalani ini dan akhirnya frustasi gitu karena dia kebingungan gitu sebagai apa ya, kalau di dalam sebuah kapal kan ada nahkoda, ada apa namanya tuh, penumpangnya. Nah, sebagai penumpang tuh kebingungan ini mau dibawa ke arah mana gitu. Nah, itu yang sering terjadi mungkin perceraian juga terjadi selain dari faktor ekonomi maupun faktor eksternal gitu ya. Nah, ini gimana nih cara mengomunikasikan visi misi yang sudah terlanjur menikah dan tidak ada gitu. Ya, baik ya. Terima kasih Teh Husnul yang sudah menyampaikan pertanyaan ini sungguh luar biasa dan ini agak susah untuk dijawab gitu ya. Karena memang pertama kenapa susah untuk dijawab karena memang kondisi setiap pasangan berbeda gitu ya. Ada suami yang ketika diobrolin oleh istrinya secara jelas, secara gamblang, poin to poin gitu ya, mungkin sadar. Ada yang suami bisa diajak komunikasi gampang, ada yang susah, ada gitu ya. Maka yang harus saya pahamkan ada yang bisa saya sampaikan adalah memang seorang pasangan itu pertama harus tahu dirinya sendiri, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya. Gitu ya. Maksudnya apa? Harus mengenal dirinya sendiri, sejauh apa dia eh, tentang dirinya gitu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Nah, selanjutnya kita juga harus paham, kalau kita sudah paham diri kita sendiri, siapa kita, karakter kita seperti apa, attitude kita seperti apa, cara kita kita orangnya yang suka mau belajar atau tidak, kita harus paham dulu tentang diri kita sendiri. Bisa jadi bukan apakah cara kita salah berkomunikasi pada suami kita, karena kan berkomunikasi dengan setiap pasangan itu berbeda-beda. Ada yang waktunya mungkin cobalah ngobrol ketika makan bersama. Karena ketika makan bersama itu adalah waktu yang nyaman, gitu ya. Tapi ada juga suami kalau lagi makan diajak ngobrol malah marah-marah ya ada juga sih ya. Jadi memberikan cara itu tidak bisa ke semuanya benar gitu ya. Nah, jadi yang harus kita pahamkan adalah diri kita sendiri yang kita tahu celahnya. Yang selanjutnya adalah kita tahu celahnya pasangan kita kalau mau diajak ngobrol kapan waktunya. Apakah ketika mau tidur, apakah ketika makan, apakah ketika jalan-jalan. Kita harus tahu pasangan kita kalau mau ngajak diajak ngobrol paling nyaman kapan ya. Itu juga penting. Misalkan ada suami kalau nyaman itu diajak ngobrol serius itu ketika jalan-jalan sambil sambil rekreasi di danau gitu ya. Kita ngobrol hal yang serius ketika di sana gitu ya. Ada suami yang enak diajak ngobrol itu ketika nonton, ya ada aja gitu ya. Jadi pertama nanti akan tahu diri kita sendiri, kalau dia hanya di mana, kedua harus tahu pasangannya, celahnya di mana, pasti ada celahnya kok gitu ya. Eh, Kalau misalkan melihat saya sendiri dengan pasangan gitu ya, mungkin berbeda dengan keluarga yang lain gitu ya. Kalau misalkan istri saya belak-belakan A A B B, mungkin istri orang lain pemalu gitu ya. Jadi memang ini perlu usaha gitu ya. Nah, jadi pertama tahu diri kita sendiri, tahu pasangan celahnya di mana, komunikasinya. Yang ketiga adalah memang tabiat laki-laki ini secara umum aja ya. Tabiat laki-laki itu tidak mau di, digurui oleh pasangan gitu ya. Nah, berarti kita harus cari cara gimana caranya kita memberikan nasihat kepada pasangan, pada suami, tapi tidak menggurui gitu ya. Misal, Mas, lihat deh,
apa ya, kalau misalkan buku ini bagus loh, misalkan ada referensi buku nih, ini buku ini bagus loh, ini lihat ada kisah keluarga yang berhasil mendidik anak. Nah, itu bisa kita referensikan buku kepada suami yang mudah-mudahan dia mau membacanya. Atau suaminya nggak suka membaca buku, sukanya baca berita. Ya coba aja gitu ya. Mas, ada berita bagus nih. Ini anak ini berhasil juara Olimpiade gitu ya. Karena orang tuanya mendidiknya seperti ini, termasuk ayahnya gini-gini. Memang kita harus berusaha untuk mencari celah. Suami ini mau mendengarkan siapa, mau mendengarkan pasangan. Kalau tidak mau mendengarkan pasangan, kita harus mendatangkan pihak ketiga untuk menasihati suami gitu ya, untuk mau mengevaluasi anak-anaknya gitu ya. Nah, ini perlu ekstra kerja keras gitu ya. Yang selanjutnya adalah tidak ada yang bisa membalak-balik hati seorang manusia kecuali Allah. Artinya apa? Kita harus banyak berdoa. Bagi pasangan harus mendoakan pasangan gitu ya. Ya mungkin 50 sabi kalbu ini. eh atau misalnya yang membalak-balikan hati itu ya bukan pasangan, justru Allah gitu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan hati suamiku, lembutkan hati suamiku. Cobalah gitu ya. Kita minta pertolongan Allah. Ya memang yang bisa membolak-balikan hati suami kan Allah. Ya, ya. Yang bisa membolak-balikan hati istri kita, pasangan kita adalah Allah. Jadi yang pertama, yang selanjutnya adalah kita sudah kenal belum sama Allah gitu ya. Sudah memohonlah kepada Allah, sudah tawakallah kepada Allah. Di samping cara-cara secara duniawi ya, cara-cara secara duniawi itu ya, yaitu mencari waktu yang pas untuk ngobrol, menggunakan bahasa yang baik, atau mencari pihak ketiga, psikolog, buku, dan sebagainya gitu ya. Dan kita juga jangan lupa kepada Allah untuk meminta pertolongan pada Allah dalam mudah-mudahan dibukakan hati suami gitu ya. Dan saya yakin bahwa setiap pasangan itu tidak Allah takdir. Jadi kalau misalkan terkait visi misi, karena kalau visi misi ini tidak jalan, jadi ini kalau misalkan kita visi misi antara suami istri ini tidak jalan, ya keluarga itu akan berjalan masing-masing gitu. Banyak orang yang bercerai ini sepakat saja. Banyak orang yang bercerai karena sudah tidak sepaham lagi, karena tidak sejalan lagi, gitu ya. Akhirnya bertengkar dan segala macamnya, gitu ya. Mungkin itu ya, cukup barangkali. Ya, baik, terima kasih Ayah Zahid atas jawabannya. Mudah-mudahan itu jadi pengingat bagi kita semua ya, yang mungkin sedang berusaha untuk memperbaiki pola komunikasi maupun apa visi misi yang sempat belum pernah diobrolkan gitu ya dengan pasangannya. Ya, karena kita udah di akhir acara, kita cukupkan materi kali ini. Sampai nanti kita ketemu lagi di minggu depan, di hari Rabu ya, insya Allah Ayah Bunda. Mudah-mudahan tidak ada yang berhalangan gitu. Baik Ayah Bunda, sebelum menutup acara ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dan doa kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya Allah astaghfiruka mau wa ini atubu kata ilaik. Sebelumnya kita foto bareng dulu. Boleh mungkin izin Ayah Bunda untuk buka kamera dulu. Barangkali bisa. Ayo, kita belum pernah melihat ini ada yang baru-baru. Boleh mungkin jika berkenan. Oke, baik. Kita mulai aja. Satu, dua, tiga. Ya, cukup. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai ketemu lagi di minggu ke depan, insya Allah. Dan jangan lupa untuk terus dukung kegiatan Keluarga Cerdas. Jangan lupa follow Instagramnya di underscore keluarga cerdas underscore. Dan subscribe juga YouTube kita. Ada di channel Keluarga Cerdas underscore keluarga cerdas underscore. Jadi insya Allah nanti kita juga ada podcast ya bersama para psikolog-psikolog yang bekerja sama bersama Jati Diri X dan Fakultas Psikologi Unjani. Jadi insya Allah materi-materi yang akan disampaikan atau podcast isinya itu dari para ahli ataupun psikolog-psikolog yang memang
berkecimpung gitu ya di dunia parenting. Amin. Dan ayah bunda jangan lupa untuk dukungannya untuk bersedekah. Infak terbaiknya nanti saya kirimkan nomor rekeningnya di grup ya. Mudah-mudahan itu infak terbaik yang ayah bunda kasih itu akan menjadi amal jariah bagi ayah bunda dan untuk mendukung kegiatan ini Amin. insya Allah gitu ya. Jadi kegiatan ini terus berlangsung karena kita juga butuh dukungan dari ayah bunda gitu untuk terus menjalankan kegiatan ini. Terima kasih ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya Zaid.